Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, shadaqallahul azim. Para calon duyufur rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam kegiatan bimbingan manasik haji KBH Nurul Qalbi yang pada saat ini disiarkan langsung melalui media center Nurul Qalbi. Para calon duyufur rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema pada hari ini yaitu sholat-sholat sunnah. Sebagaimana kita maklum bahwa salah satu kesempurnaan ibadah haji kita adalah kita senantiasa memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, baik itu sholat berjamaah ataupun melaksanakan ibadah-ibadah lainnya selain sholat-sholat fardu. Para calon duyufur rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan beberapa rujukan dari kitab klasik maupun kitab kontemporer, banyak para ulama menyebutkan bahwa ternyata sholat-sholat sunnah itu sangat-sangat banyak jumlahnya. Ada yang menyebutkan sampai 100 macam sholat sunnah yang terkadang kita jarang mengerjakannya. Para calon duyufur rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini Al-Fakir akan menyampaikan sholat-sholat sunnah yang biasa, yang rutin kita kerjakan, dan ini memiliki fadilah-fadilah yang begitu besar. Salah satu di antaranya ibadah sholat sunnah yang harus kita biasakan selama kita berada di tanah haram, haram Makki dan haram Madani. Salah satunya adalah sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ini artinya sholat sunnah yang mengikuti sholat-sholat fardu yang 5 waktu, baik yang kita kerjakan sebelum sholat 5 waktu maupun setelahnya, yang kita kenal dengan qobliyah dan ba'diyah. Di dalam sholat sunnah rawatib ini ada 2 macam, dan termasuk hukumnya berarti sunnah. Tetapi sunnahnya di sini dibagi 2. Ada sunnah muakkadah dan ada sunnah rawatib yang kedua, yaitu sunnah ghairu muakkadah. Yang termasuk sunnah muakkadah artinya sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengerjakan sholat sunnah muakkadah ini, sampai-sampai kalaupun beliau tertinggal, apa karena tertidur atau karena
kesibukan atau lelah sampai beliau mengkodok sholat sunnah rawatibnya. Demikian dijelaskan di beberapa riwayat. Yang kedua, ada sholat sunnah ghairu muakkadah. Artinya sholat sunnah ini tidak ditekankan untuk dikerjakannya. Oleh karenanya, para calon dhuyufur rahman, ini kesempatan emas. Kesempatan yang sangat baik kalau kita tinggalkan, apalagi kita mengerjakan sholat sunnah di Masjid Haram, di Masjid Nabawi, itu pahalanya berlipat-lipat ganda. Yang sunnah muakkadah di dalam mazhab Syafi'i ada 10. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, selanjutnya 2 rakaat setelah maghrib, dan terakhir 2 rakaat setelah isya. Ini semuanya berdasarkan hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu banyak riwayatnya mengenai jumlah rakaat sholat sunnah rawatib yang termasuk kelompok muakkadah. Satu saja di dalam satu buah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar. Beliau berkata, hafiztu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'atain qabla zuhri. Kata Sayyidina Umar, aku pernah hafal, aku pernah memelihara, menjaga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum zuhur, wa rak'atain ba'da zuhri, selanjutnya 2 rakaat setelah zuhur, wa rak'ataini ba'dal maghribi, 2 rakaat setelah sholat maghrib, wa rak'ataini ba'dal isya, begitu juga 2 rakaat setelah sholat isya, wa rak'ataini qoblal ghadat, dan terakhir 2 rakaat sebelum sholat fajar. Pemirsa calon dhuyufur rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat rawatib ini begitu besar fadilahnya, sampai-sampai di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Daud serta Imam Ibnu Majah, para perawi hadis, Nabi bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholah, fa in soluhat soluha sairu amali, wa in pasadat pasada sairu amali. Amal perbuatan seorang hamba yang akan dihisab, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, bagus, maka ibadah-ibadah, amalan-amalan lain itu dianggap bagus. Wa in pasadat, tapi sebaliknya kalau amal ibadah sholatnya dianggap rusak, tidak baik, maka amal-amal perbuatan lainnya pun dianggap tidak baik atau rusak. Apalagi dalam riwayat lain dijelaskan bahwa sholat sunat rawatib ini keutamaannya menjadi penambal apabila di dalam pelaksanaan ibadah sholat wajib kita ada hal-hal yang dianggap kurang. Pemirsa calon dhuyufur rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, ada sholat sunat selain rawatib, yaitu sholat sunat tahajud. Sholat sunat tahajud ini tentu hukumnya adalah sunnah bagi kita umatnya. Namun bagi Rasulullah SAW tahajudnya adalah wajib bagi beliau.
Nah, tahajud ini artinya sholat yang dilakukan apabila seseorang sudah tidur, baik tidurnya sore hari, katakanlah setelah isya, ataupun di tengah malam. Setelah dia bangun, barulah bila ada hamba yang ingin melakukan sholat, maka sholatnya itu baru dikatakan sholat tahajud. Jadi kalau sholat tahajud dilakukan sebelum tidur, itu namanya sholat sunat mutlak biasa. Pemirsa, calon duyufur rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk jumlah rakaat di dalam sholat tahajud minimal 3 rakaat, 2 rakaat maksudnya. Namun jumlah maksimalnya tidak ditentukan. Maka bagi jamaah atau calon duyufur rahman yang barangkali di rumahnya belum terbiasa melaksanakan ibadah sholat sunat tahajud, maka dari sekarang kita biasakan. Kita bangun di tengah malam, karena ada waktu-waktu yang sangat utama di malam tersebut, yaitu pada sepertiga yang terakhir. Kalau waktu isya sekarang katakanlah jam 7 tepat, berarti mulai jam 7 sampai jam 10 itu adalah waktu yang pertama. Kemudian dari jam 10 sampai jam 2, ini adalah waktu yang kedua, dan waktu yang paling utama berarti dari jam 2 malam sampai waktu subuh. Ini adalah sepertiga yang terakhir yang paling utama. Di dalam satu buah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini sebagai motivasi buat kita untuk terus-menerus melaksanakan sholat tahajud walaupun hanya 2 rakaat. Dan hadis ini hadis yang disepakati oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Hadisnya muttafaqun alaih. Nabi besar bersabda, "Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhir." Rabb kita Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun ke langit dunia pada saat malam yang terakhir, yaitu sepertiga terakhir. Pada saat Allah turun, jangan diartikan turun di sini seperti turunnya manusia. Artinya di sini adalah kiasan. Tidak berarti sebenarnya seperti kita turun dari atas. Nah, pada saat itu Allah berfirman, Allah menyeru, hal min da'in fa'astajibalah. Pada malam yang sunyi di keheningan malam, Allah menyeru, apakah ada hambaku yang mau berdoa kepadaku? Pasti aku akan kabulkan doanya. Hal min sa'ilin fa'u'tiyah. Adakah hambaku yang mau meminta apa saja keperluannya, apa saja kebutuhannya, baik kebutuhan untuk akhiratnya maupun dunianya. Kata Allah, fa'u'tiyah, pasti aku akan berikan hambaku yang meminta pada saat itu. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil, bertanya, hal min mustaghfirin fa'aghfiralahu. Adakah hambaku yang mau minta ampun di keheningan malam tersebut? Pasti aku akan ampuni orang tersebut. Di dalam hadis lain, hadis riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, afdhalus shalah ba'dal maktubati sholatul lail. Salat yang paling utama setelah ibadah salat wajib itu adalah salat di waktu malam, yaitu salat tahajud. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih banyak keutamaan-keutamaan mengenai salat tahajud. Namun
Al-Fakir akan sampaikan pada pertemuan-pertemuan berikutnya, insya Allah. Lalu yang ketiga, di antara sholat sunnah yang hendaknya para calon dhifur rahman membiasakannya di waktu pagi, yaitu sholat duha. Karena banyak di antara calon jamaah dhifur rahman, pada saat pagi mereka lebih sibuk untuk berjalan-jalan, shopping dan sebagainya. Tetapi mereka melupakan sholat yang sangat utama, yaitu sholat duha. Pemirsa calon dhifur rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat duha ini adalah sholat yang sangat utama. Jumlah rakaatnya minimal 2 rakaat. Dan bila kita ingin lebih banyak lagi, bisa dilakukan sebanyak 8 rakaat. Fadilah sholat duha, pemirsa dhifur rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis dijelaskan, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Setiap persendian dari salah seorang di antara kita itu ada sodakohnya. Kita maklum bahwa persendian di dalam tubuh manusia jumlahnya ada 360 persendian. Setiap sendi itu ada sodakohnya. Wa kullu tasbihatin sodakoh. Setiap tasbih yang diucapkan oleh seorang hamba itu bernilai sodakoh. Wa kullu tahmidatin sodakoh. Demikian pula setiap ucapan hamdalah yang diucapkan seorang hamba itu bernilai sodakoh. Wa kullu tahlilin sodakoh. Setiap ucapan la ilaha illallah yang diucapkan seorang hamba itu juga bernilai sodakoh. Wa kullu takbiratin sodakoh. Setiap ucapan pengagungan hamba kepada Allah dengan mengucapkan Allahu Akbar itu juga bernilai sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah, wa nahyun 'anil munkar sedekah. Demikian pula seseorang yang menyuruh kepada saudaranya untuk melaksanakan yang baik-baik, yang ma'ruf, mencegah yang munkar, itu juga bernilai sedekah. Wa yujzi'u min zalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Namun Rasulullah SAW menutup hadisnya, kalau ada hamba yang melaksanakan 2 rakaat saja sholat duha, itu sudah mencukupi, mewakili dari sodakoh-sodakoh yang disebutkan di atas tadi. Jadi hanya dengan melaksanakan sholat duha 2 rakaat berarti kita sudah melakukan berbagai macam sodakoh yang begitu banyak, sampai-sampai disebutkan di awal hadis tadi sejumlah 360 persendian. Semua ada sodakohnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan kalau ada hamba yang ingin memperbanyak sholat duha melebihi 8 rakaat, dipersilahkan sampai jumlahnya 12 rakaat. Karena Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan, man sholat duha isnatai asyarata raka'atan banallahu lahu qasran fil jannah. Rawahu Tirmidzi. Siapa saja di antara hambaku yang melaksanakan sholat duha sebanyak 12 rakaat, maka ganjarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkan, memberikan sebuah bangunan di surga nanti berupa istana di surga. Subhanallah, begitu besar pahala yang Allah berikan kepada hambanya yang melaksanakan sholat duha walaupun hanya 2 rakaat, apalagi sampai sempurna 12 rakaat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya
Di antara sholat-sholat sunnah yang berikutnya yaitu sholat hajat. Sholat hajat ini adalah sholat yang dikerjakan oleh seorang hamba apabila hamba tersebut memiliki hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau memiliki hajat dunia ini, maka mereka disunahkan untuk melakukan sholat hajat. Sholat hajat ini dikerjakan kapan saja dan minimal 2 rakaat. Pemirsa calon dhuyufur rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu buah riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan sholat hajat. Di dalam sebuah riwayat bil makna, barang siapa yang mempunyai hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang itu hendaknya berwudu terlebih dahulu. Dia perbaiki wudunya, kemudian dia sholat 2 rakaat. Dan dia mengucapkan la ilaha illallah al-halimul karim, subhanallah rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu dia berdoa setelah selesai sholat hajat, as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa ismata min kulli wal ismata min kulli zambin wal ghanimata min kulli bir wassalamah min kulli dan seterusnya. Allahumma la tada' lana fi yaumina hadza zamban illa ghafarta wala isman illa falta dan seterusnya. Wala hajatan, silakan disebutkan hajat kita apa. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan hajat kita. Ini riwayat dijelaskan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam Sunan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terakhir sholat sunat yang perlu kita biasakan selama kita berada di Haramain, baik di Mekah maupun Madinah. Dan terlebih khusus lagi karena calon dhuyufur rahman, calon tamu-tamu Allah jamaah haji Indonesia, pada saat mereka diberangkatkan ke Tanah Suci, ada yang gelombang 1, ada yang gelombang 2. Kalau mereka diberangkatkan di gelombang 1, mereka pastinya akan berangkat ke Madinah terlebih dahulu. Atau mereka yang berangkat di gelombang kedua, tentu mereka ke Mekah terlebih dahulu. Nanti setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji di Mekah, baru mereka diberangkatkan ke Madinah. Ada satu buah amalan yang utama bagi para calon dhuyufur rahman yang tahun ini insya Allah akan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berangkat ke sana, yaitu sholat sunnah yang dikenal dengan sholat arba'in. Dan ini sangat familiar pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat arba'in artinya sholat yang dilakukan sebanyak 40 waktu, tidak terputus-putus dan mengikuti imam, tidak ketinggalan berjamaah. Ini adalah satu buah kesempatan emas bagi para calon dhuyufur rahman, apalagi bagi para laki-laki yang tidak memiliki halangan-halangan di dalam ibadah sholat. Namun bagi para wanita, ibu-ibu calon dhuyufur rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak usah khawatir kalaupun nanti ada hal-hal yang menghalangi mereka untuk menyempurnakan ibadah sholat arba'in. Pemirsa calon dhuyufur rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat arba'in ini berarti membutuhkan waktu 8 hari 8 malam kita berada di kota Madinah. Karena
satu hari itu kita harus melaksanakan 5 waktu. Berarti kalau 40 waktu yang harus kita laksanakan di Masjid Nabawi yang pahalanya begitu besar berjamaah di sana. Tidak putus-putus selama 40 waktu. Tidak pernah ada halangan. Ini berarti jaminannya, kata Nabi di dalam satu buah hadis, man shalla fi masjidi hadza arba'ina sholatan. Barang siapa di antara hambaku yang melaksanakan sholat 40 waktu di masjidku ini, maksudnya ada di Masjid Nabawi, tempat di mana di sana ada sosok tubuh yang mulia, yaitu makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli alaihi. Kata Nabi, la yafutuhu sholatun, tidak pernah luput satu waktu pun salat 5 waktunya di Masjid Nabawi. Itu jaminannya, kutibat lahu baro'atun minan nifaq, baro'atun minan nar. Jaminannya akan dicatatkan, dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang tersebut akan bebas dari api neraka. Lalu jaminan kedua, wa najatun minal azab, akan diselamatkan orang tersebut dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, wa bari'a minan nifaq, orang tersebut akan mendapat jaminan akan bebas dari sifat kemunafikan. Ini adalah satu buah motivasi yang sangat berharga buat para calon dhuyufur rahman. Kalau kesempatan ini kita sia-siakan, berarti kita tidak mendapatkan fadilah yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Terlepas dari status derajat hadisnya para pemirsa calon dhuyufur rahman, memang kalau dilacak hadis ini adalah hadis yang berstatus dhaif, lemah, karena ada perawinya yang dianggap bermasalah, sehingga hadis ini tidak mencapai derajat hadis hasan ataupun sahih. Tetapi di dalam fadhailul a'mal, untuk kita berbuat baik atau kita melaksanakan ibadah sholat dengan banyak, tentu para ulama membolehkan untuk fadhailul a'mal agar kita termotivasi dalam melaksanakan ibadah sebanyak-banyaknya. Lalu bagaimana pemirsa para calon dhuyufur rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kalau ada para wanita yang berhalangan sehingga mereka secara tidak sengaja tentu akan terhalang untuk melaksanakan sholat arba'in atau 40 waktu selama 8 hari berada di kota Madinah. Di dalam hadis lain, hadis sahih malah, ada satu buah hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan man shalla lillah arba'ina yauman. Ini hadis sahih dan redaksinya berbeda. Barang siapa yang melaksanakan sholat lillah, karena Allah, tentu di sini adalah sholat 40 hari, bukan 40 waktu. Kalau yang pertama tadi riwayat, meskipun dhaif riwayatnya, 40 waktu berarti butuh waktu 5 hari, 8 hari menjadi 40 waktu. Tetapi di sini redaksinya arba'ina yauman. Orang yang melaksanakan sholat 40 hari karena Allah, fi jama'atin, berjamaah, yudrikut takbiratal ula, setiap dia sholat berjamaah 5 waktu dalam satu hari semalam, dia mendapatkan takbirnya imam yang pertama, artinya dia tidak masbuk. Kutiba lahu baro'atan, jaminannya akan dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala
orang tersebut akan memperoleh 2 kebebasan. Yang pertama, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Yang pertama, jaminannya bebas dari neraka, dan yang kedua, bebas dari kemunafikan. Maka ini kesempatan juga buat kita para calon diyufur rahman. Bagi wanita yang tidak sempat melaksanakan sholat arba'in di Masjid Nabawi karena berhalangan, tentu setelah mereka selesai halangannya, mereka bisa mengejar sholat selama 40 hari. Berarti kalau di jumlah waktunya tinggal dikali saja, 40 hari dikali 5. Demikian pemirsa calon diyufur rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ini saja yang Al-Fakir bisa sampaikan pada pertemuan kali ini mengenai sunnah-sunnah sholat yang seyogianya kita biasakan selama kita berada di Mekah atau kita berada di kota Madinah. Bahkan dari sekarang, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita biasakan salat ini karena begitu besar fadilahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.